Balai rehab ini alhamdulillah sudah tersedia dengan baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Singkil yang telah berkolaborasi dengan Pak Kajari Aceh Singkil. Siap menerima kunjungan. Lanjutkan. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Syukur kami kehadiratmu tadi dan pagi ini di tempat yang terhormat ini. Engkau persuakan kami dengan salah seorang pejabat tertinggi di Provinsi Aceh, Kajati Aceh, sehingga pada hari ini kami akan memberikan piagam penghargaan kepada kepala desa kecil yang telah menampakkan lunas justice sebagai penyelesaian perkara kecil yang telah dilaporkan kepada kami dan kami laporkan. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kajati. Mudah-mudahan Aceh Singkil ini tidak dilupakan, menjadi catatan khusus di hati Pak Kajati untuk kita jaga-jaga sama Aceh Singkil ini. Secara indikator memang masih agak berada di belakang Pak, tapi dengan adanya kehadiran Pak Kajati, mudah-mudahan keadilan, kemudahan, kepastian hukum akan ada di Aceh Singkil dan itu akan membawa keberkahan, investasi dan juga kemudahan usaha yang ada di Aceh Singkil. Ini Pak Kajari Aceh Singkil. Beliau ini sebentar lagi akan meninggalkan Aceh Singkil, Pak. Beliau dapat promosi. Tentunya promosi ini berdasarkan nanti dari laporan juga dari apa yang Pak PJ Bupati sampaikan. Memang betul-betul banyak prestasinya beliau ini. Sehingga kami kemarin di Kejaksaan Agung mendapat 7 predikat, Pak. Kami juga kaget, wah Aceh bisa dapat 7 piala kan gitu. Salah satunya ada 3 yang disandang, yaitu dari RJ ini, Pak. Restoratif Justice, termasuk Aceh Singkil memberikan kontribusi yang banyak juga dalam rangka RJ tadi. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh melaksanakan kunjungan kerja di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Adapun agenda kunjungan kerja dilakukan dengan agenda yang pertama, peresmian lanjutan revitalisasi gedung kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, dan peresmian musala yang diberi nama Baitul Adli, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Pada agenda tersebut, dihadiri oleh PJ Bupati, para Forkopimda lainnya, Ketua MAA, Sekda, Ketua IAD, para Kepala SKPK, serta undangan lainnya. Setelah penandatanganan prasasti pembangunan lanjutan revitalisasi gedung kantor Kejari Aceh Singkil, selanjutnya sekaligus penyerahan piagam penghargaan Rumah Restoratif Justice terbaik yang ada di Aceh Singkil, penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada Nazir Wakaf, dan pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Setelah itu juga, acara pun dilanjutkan dengan pesejuk musala, yang lokasinya berada di samping kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, pesejuk yang diawali oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, dan PJ Bupati serta Forkopimda lainnya. Pesejuk musala selesai, kemudian dilanjutkan dengan pesejuk pembangunan lanjutan revitalisasi gedung kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, yang diteruskan dengan memantau ruangan sidang restoratif justice yang ada di kantor tersebut. Acara di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil selesai, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, yang berlokasi di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, atau lebih kurang menempuh perjalanan dari kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sekitar 20 km.
Adapun agenda yang telah ditentukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil itu, bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, yang juga didampingi oleh unsur Forkopimda dan lainnya, adalah meresmikan Balai Rehabilitasi Nafza Adiaksa Aceh Singkil, di sana. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh mengatakan, bahwa 3 agenda hari itu yang terakhir melaksanakan peresmian Balai Rehabilitasi Nafza Adiaksa, Aceh Singkil. Alhamdulillah tadi sudah terlaksana prosesi peresmian. Kemudian sekarang yang terakhir kami meninjau lokasi kondisi faktual di Balai Rehab ini. Alhamdulillah sudah tersedia dengan baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Singkil yang telah berkolaborasi dengan Pak Kajari Aceh Singkil untuk pengadaan Balai Rehab ini. Sebenarnya Balai Rehab ini berdasarkan perintah undang-undang. Sekali lagi ya, perintah undang-undang ini kami sudah melaksanakan, sehingga kedepannya terhadap pengguna ini merupakan korban daripada pelanggaran narkotika ini, sehingga harus kita selamatkan generasi muda ini. Dengan adanya Balai Rehab ini, mungkin nanti bisa dilakukan pengobatan terhadap yang bersangkutan selama sesuai dengan hasil asesmen dari BNN atau BNK. Dari Aceh Singkil, Zulkarnain Kabar Singkil Metuah, melaporkan.